Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rani Cahyani dengan NIM 240102052 akan menyampaikan hasil penjelasan karya Resum Muhammad Subakti dengan yang berjudul Macam-macam Tasawuf dan Karakteristiknya. Dalam resum ini, Subakti membahas salah satu kajian penting dalam kajian Islam, yaitu tasawuf yang sering disebut sebagai ilmu untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga jalan spiritual bagi orang muslim untuk mencapai keikhlasan, ketenangan batin dan kesadaran rohani yang tinggi. Subakti menjelaskan pada dasarnya bahwa tasawuf upaya manusia untuk menempuh perjalanan batin menuju Allah dengan meninggalkan sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Melalui tasawuf seseorang belajar menata hati, mengendalikan hawa nafsu, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan penuh cinta dengan kesabaran. Lebih lanjutnya, dalam resum ini dijelaskan bahwa tasawuf memiliki 3 macam, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf syi'i, dan tasawuf sunni. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kedekatan sejati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Dalam penjelasan Subakti, tasawuf falsafi adalah jenis tasawuf yang berkembang melalui perpaduan antara ajaran kerohanian Islam dan pemikiran filsafat Yunani maupun logika rasional. Para tokohnya berusaha mengenal Tuhan bukan hanya dengan hati, tetapi juga melalui akal dan pemikiran yang mendalam. Ciri khas dari tasawuf falsafi adalah adanya konsep wahdatul wujud, yang berarti kesatuan wujud. Konsep ini memandang bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini merupakan bagian dari manifestasi wujud Allah. Semua yang ada berasal dari dan akan kembali kepadanya. Namun Subakti menekankan bahwa pemahaman ini perlu dijelaskan dengan hati-hati agar tidak disalahartikan oleh manusia dan Tuhan itu satu wujud yang sama. Dalam pandangan Islam, manusia tetaplah makhluk ciptaan Tuhan dan Allah adalah Sang Maha Pencipta yang maha sempurna. Tasawuf falsafi juga mengajarkan riyadhah rohaniyah, yaitu latihan spiritual yang berat seperti puasa, zikir, dan pengasingan diri sementara waktu untuk membersihkan hati dari pengaruh duniawi. Melalui proses itu, seorang sufi diharapkan bisa mencapai keadaan fana, yaitu lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun Subakti juga menyampaikan bahwa ajaran ini tidak boleh mengesampingkan syariat. Akal memang penting, tapi harus tetap sejalan dengan wahyu. Karena itu, meskipun tasawuf falsafi kaya dengan nilai intelektual, tetapi perlu dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah agar tidak melenceng dari ajaran Islam yang murni. Yang kedua, tasawuf syi'i. Dalam pembahasan ini, Subakti menjelaskan bahwa tasawuf syi'i tumbuh dari kalangan penganut mazhab Syafi'i. Ciri utamanya adalah cinta penghormatan yang amat besar kepada Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW serta para penerusnya. Tasawuf syi'i menekankan bahwa kedekatan dengan Allah bisa dicapai melalui kecintaan dan ketaatan kepada para imam yang dianggap memiliki kesucian dan kebijaksanaan spiritual. Dalam ajarannya, para imam dipandang sebagai perantara atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama dalam tasawuf ini adalah mahabbah atau cinta, kesetiaan, dan penghormatan terhadap keluarga Nabi. Rasa cinta tersebut dianggap sebagai jalan untuk menyucikan hati dan menumbuhkan keimanan yang mendalam. Subakti menuliskan bahwa meskipun ajaran ini memiliki spiritual yang tinggi, namun sebagai pengikutnya ada yang cenderung berlebihan dalam mengagungkan iman hingga keluar dari batas yang diajarkan Islam. Karena itu, tasawuf ini tetap perlu ditempatkan secara
profesional, cinta dan hormat boleh, tapi tauhid kepada Allah harus tetap menjadi landasan utama. Yang ketiga, tasawuf sunni. Tasawuf yang satu ini menurut Subakti adalah jenis yang paling banyak diamalkan di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Tasawuf sunni disebut sebagai tasawuf yang moderat dan seimbang karena berlandasan kuat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf ini mengajarkan keseimbangan antara ibadah lahiriah dan penyucian batin. Tidak hanya mengandalkan perasaan spiritual, tapi juga menekankan pentingnya menjalankan syariat secara konsisten. Subakti menggambarkan bahwa tasawuf sunni ini bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki hati bersih, perilaku baik dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi contoh nyata dari tasawuf jenis ini. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hakikat tasawuf bukanlah menjauhi dunia, tapi bagaimana seseorang bisa hidup di dunia dengan hati yang selalu terikat dengan Allah. Ia mengajarkan bahwa dunia tidak harus ditinggalkan, tapi harus dikendalikan. Subakti juga menuliskan bahwa karakteristik utama dari tasawuf sunni meliputi tiga hal penting. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengutamakan akhlak mulia dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, menjadikan ibadah dan zikir sebagai jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tasawuf sunni menjadi jalan tengah yang menggabungkan antara akal, hati dan syariat, menjadikannya bentuk tasawuf yang paling ideal untuk diamalkan oleh umat Islam di berbagai zaman. Kesimpulan dari resume ini, dari ketiga jenis tasawuf yang dijelaskan oleh Subakti, dapat disimpulkan bahwa semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian hati dan pengendalian diri. Tasawuf falsafi lebih menonjolkan aspek pemikiran dan filsafat. Tasawuf Syi'i menonjolkan cinta kepada ahlul bait dan para imam. Sedangkan tasawuf Sunni menekankan keseimbangan antara hati, akhlak dan syariat. Subakti menegaskan bahwa ketiganya bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi untuk dipahami sebagai jalan yang saling melengkapi. Karena sejatinya tasawuf adalah upaya manusia untuk terus memperbaiki dirinya agar bisa hidup dengan penuh keikhlasan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan resume karya Subakti, kalau dilihat dari keseluruhan isi, resume karya Subakti ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Pertama, pembahasannya sangat terstruktur, dimulai dari pengantar tentang hakikat tasawuf, pembagian jenis-jenisnya, sehingga yang runtut dan mudah diikuti. Kedua, bahasa yang digunakan sederhana tapi tetap sopan dan ilmiah sehingga bisa dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Ketiga, Subakti mampu menampilkan isi dengan gaya penjelasan yang tidak sekedar mengulang teori, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang pribadi yang cukup mendalam tentang tasawuf ini. Selain itu, ia juga berhasil menonjolkan keseimbangan antara aspek spiritual dan rasional, sesuatu yang sering sulit dilakukan dalam pembahasan tentang tasawuf. Hal ini menunjukkan bahwa Subakti benar-benar memahami makna tasawuf bukan hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kalau dikasih catatan, mungkin masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan supaya isi resume ini menjadi lebih kuat lagi. Misalnya bisa ditambahkan contoh konkret penerapan tasawuf dalam kehidupan modern, seperti bagaimana prinsip keikhlasan, kesabaran dan kesederhanaan bisa diterapkan oleh generasi muda di tengah tantangan dunia digital yang penuh godaan materialisme. Selain itu, Subakti juga menambahkan sedikit uraian tentang tokoh-tokoh sufi besar dari masing-masing aliran untuk memperkaya isi resume.
Misalnya menyebut Imam Ibnu Arabi dalam tasawuf falsafi, Imam Ja'far As-Siddiq dalam tasawuf Syi'i, dan Imam Al-Ghazali dalam tasawuf Sunni. Dengan begitu, pembaca akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. Terakhir, bisa juga ditambahkan sedikit refleksi pribadi seperti bagaimana nilai-nilai tasawuf bisa membantu kepribadian yang besar, rendah hati, dan tidak mudah sombong. Dengan tambahan kecil seperti ini, resume karya Subakti akan menjadi semakin kuat, menarik, dan hidup. Secara keseluruhan, resume karya Subakti ini bisa dikatakan sudah sangat baik. Ia mampu menjelaskan isi materi dengan jelas, terstruktur, dan mendalam. Pembahasannya menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya teori keagamaan, tapi juga pedoman hidup untuk membentuk jiwa yang tenang, sabar, dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari resume ini kita bisa belajar bahwa tasawuf mengajarkan keseimbangan, bagaimana kita tetap hidup di dunia, berusaha dan berperan aktif, tapi tetap menjaga hati agar tidak jauh dari Allah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang keindahan ajaran tasawuf dalam Islam. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.